Mari segera kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amos pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Amos pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Tidak mengapa kalau kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 2, 3. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk mencelakakan dan bukan untuk berkeuntungan bagi mereka. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus. Saya beri judul, aku akan mengarahkan mataku kepada mereka. Kita sama mengetahui bagaimana kisah daripada Amos ini. Yang menulis adalah dia sendiri. Dia adalah yang selalu dijuluki atau dikatakan dia adalah sebagai pedagang pohon ara yang dari Tekoa, atau dia adalah seorang gembala dari Tekoa. Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, dia adalah seorang yang tidak berpendidikan, dia juga bukan keturunan imamat, tapi dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Sebab itu dalam firman Allah berkata, pada saat ini saya ambil menjadi judul khotbah saya, aku akan mengarahkan mataku kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau berbicara tentang mengarahkan mata, kita bisa melihat siapa saja yang kita sangat-sangat prihatin dengan dia. Manusia sangat terbatas melihat seseorang. Bahkan gembala sidang pun sangat terbatas. Tetapi Tuhan yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas melihat saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, timbul pertanyaan. Ketika Tuhan memandang kita, apa sebetulnya yang terjadi? Kalau Tuhan memandang kita, apa sebetulnya yang terjadi? Dia lihat saya dan saudara dimanapun kita pergi dan berada. Tapi Tuhan sangat merindukan sesuatu yang luar biasa dari kita. Tuhan mengetahui apa menjadi kebutuhan kita. Apa yang saya dan saudara sedang butuhkan di hari-hari ini. Satu hal yang Tuhan mau, supaya kita memiliki pertobatan. Saya tahu jemaat yang ada di Mahoni ini adalah jemaat-jemaat yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Tapi kenapa firman Allah ini kembali datang kepada saya dan saudara? Dia melihat setiap kerinduan bahkan hati kita semua. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab ia relakan hatinya. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Allah mengasihi kita semua yang ada pada saat ini.
Ketika Allah menegur kita, berarti ada satu rencana Tuhan yang Dia akan berikan kepada saya dan saudara. Mungkin kita berkata, saya sudah setia melayani Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan dimanapun, baik suka, dalam keadaan situasi tidak mengenakan, saya sudah melayani Tuhan. Kalau hal itu terjadi, ada satu rencana Tuhan yang begitu indah bagi saya dan saudara. Sebab itu dikatakan di dalam Matius pasalnya 6 ayatnya yang ke-8. Jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Yang saya maksudkan di sini, Bapa ya akan memberikan kepada kita. Kita belum bilang, Tuhan sudah tahu. Itulah sebabnya saya katakan tadi, Tuhan sebetulnya melihat apa yang kita perlukan. Puji-pujian tadi begitu luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwa betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup ini. Dan Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Ketika Tuhan memandang kita, apa sebetulnya yang terjadi? Yang pertama tadi saya katakan, Tuhan melihat apa yang kita perlukan. Kemudian dia katakan, Tuhan melihat apa yang dapat diubah dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, terkadang kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Tapi sesungguhnya kalau kita menyadari ada sesuatu yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup ini, Dia mau ubah saya dan saudara, supaya kita menjadi benar-benar menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar menjadi anak Tuhan, bukan hanya sekedar dikatakan di KTP kita adalah orang Kristen, tetapi benar-benar kita mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10 berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang. Apa yang ada pada kita ini? Iblis begitu berusaha untuk mencuri damai sejahtera sukacita kita. Iblis menyodorkan hal-hal duniawi sehingga kita mau atau kita akan jauh tinggalkan Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di Mohon ini tidak akan demikian. Tetapi akan tetap setia dan setia mencari Tuhan, karena firman Allah berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berlimpah di dalam hal apa? Di dalam hal kerohanian. Berlimpah di dalam hal apa? Di dalam hal sukacita, di dalam melayani Tuhan. Kalau kita sudah berlimpah di dalam kita melayani Tuhan, pasti segala-galanya di belakang akan mengikuti kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini diperhadapkan dengan tantangan. Tantangan demi tantangan datang kalau kita tidak kuat di dalam iman. Kita akan bisa jatuh. Kita akan bisa tinggalkan Tuhan. Tuhan tahu apa yang baik di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang baik
Saya sebagai gembala tidak tahu apa yang baik. Hanya saya bisa tahu ketika mereka melakukannya. Saya sebagai gembala tidak tahu apa yang buruk di hati mereka. Tetapi saya bisa tahu ketika mereka melakukannya itu. Tapi di sini dikatakan Tuhan melihat apa yang baik dari kita. Kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang baik kita harus pegang, kesetiaan kita mencari Tuhan, kesetiaan kita berdoa, kesetiaan kita melayani Tuhan, kesetiaan kita berkorban. Kita terus pertahankan itu, kita pegang firman Allah katakan, aku datang segera. Ketika Ia datang, saya dan saudara didapatinya tetap setia, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Di dunia saja kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi atasan atau pimpinan kita, mereka memberikan upah bagi saya dan saudara. Apatah lagi Bapa kita yang di surga, yang kita selalu sembah siang dan malam. Dia selalu melindungi dan memelihara kita semua. Sebab itu apa yang telah kita lakukan yang baik itu kita pertahankan. Karena Dia melihat apa yang sedang kita lakukan saat ini. Dan Dia juga melihat apa yang tidak baik dalam hidup ini. Kalau kita melakukan yang tidak baik, Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab itu, supaya kita tidak terjerumus di dalamnya, kita harus hidup berjaga-jaga dan berdoa. Hanya itu yang menjadi kekuatan saya dan saudara untuk menangkis setiap godaan-godaan kuasa kegelapan. Hanya lewat doa kita naikkan kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 36. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Firman Allah berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berbicara tentang berjaga-jaga, sama dengan kita selalu waspada. Kalau seorang omak jaga cucunya, dia harus ikuti di mana pergi. Ya, dijaga baik-baik. Jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia lecet. Beda dengan menjaga anak, kalau anak sendiri. Dulu saya waktu anak-anak saya masih kecil, terus ada yang tinggal dengan papa saya di Beteleme. Saya bilang begini sama papa saya, Papa, kenapa dulu torang nakal sadiki saja, melawan sadiki dipukul? Kenapa itu Jerry papa cuma kasih biar ya anak saya yang tua Jerry? Papa bilang, nanti kau rasa. Kalau kau ada cucu,
kau akan lihat perbedaannya. Apatah lagi Bapa kita di surga. Dia memelihara saya dan saudara dimanapun kita pergi dan berada. Supaya apa dia kata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Hanya dengan doa. Apa yang terjadi sekarang, apa yang akan terjadi ke depannya, hanya dengan doa. Dan kita berwaspada, kita berjaga-jaga. Dikatakan kita akan luput dari semuanya itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Anak manusia adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam kesetiaan kita menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita harus tetap pertahankan iman percaya kita. Kita harus tetap pertahankan rohani kita. Kita jaga ini hati supaya kita tidak gampang terpengaruh dengan keadaan situasi yang membuat hati kita ini sakit. Ya. Seringkali kita dengar saja orang cerita kita punya hati ini sakit, damai sejahtera hilang. Tapi firman Allah mengingatkan kepada kita supaya kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Teman dekat kita bisa-bisa merampas sukacita kita. Dengan apa? Dengan perkataan-perkataan. Sehingga membuat hati kita sakit, damai sejahtera hilang. Kalau damai sejahtera itu hilang, lantas kita terus biarkan iblis menguasai hati kita. Kita tidak ada lagi sukacita untuk beribadah, sukacita untuk memuliakan Tuhan, tidak ada lagi. Tetapi firman Allah ini berkata kepada kita, kita harus jaga dengan baik supaya apa? Memperoleh kekuatan. Kalau kita memperoleh kekuatan, kita bisa luput dari setiap godaan-godaan itu. Yesus datang pada kali yang kedua, kita boleh bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, di dalam Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-8. Setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu Tuhan tidak pernah sia-siakan. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itu doa orang-orang kudus. Waktu kita berdoa tadi saya lihat jadwal sunan pelayanan yang ada di tempat ini begitu luar biasa. Seperti saya katakan tadi, hanya doa. Jangan kita anggap doa itu hanya sekedar saja. Tapi dalam Wahyu ini dikatakan bahwa itu doa-doa kita ditampung, disimpan oleh Tuhan. Sebab itu di hari-hari ini mari kita lebih giat lagi berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Bukan saja kita berdoa di saat kita kekurangan. Lantas kita berdoa, Tuhan, Engkau cukupkan saya hari ini. Bukan saja di saat kita berdoa karena kita sakit, lantas kita tidak mengalami kesembuhan, kita akan jauh dari Tuhan. Bukan saja kita berdoa karena anak-anak kita akan mengikuti tes ujian. Bukan saja kita berdoa karena supaya kita diterima di salah satu perusahaan.
Tetapi dalam situasi apapun kita, diterima di perusahaan atau tidak, anak-anak kita memperoleh pekerjaan atau lulus atau tidak, kita tetap berdoa. Karena kita tahu di dalam doa itu ada kuasa. Ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin dalam permintaan kita, doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, tapi mari kita melihat kepada diri pribadi kita sendiri. Tuhan, kenapa doa saya ini tidak dijawab? Saya punya kesaksian yang begitu luar biasa. Waktu anak saya yang perempuan masih kuliah di Makassar. Ketika hari itu kami akan berangkat ke Makassar, sudah mendaftar di agen Adiputra. Waktu itu tahun 80-an kalau tidak salah. Enggak, sesuai lupa tahun berapa itu. Waktu itu kami sudah menunggu kendaraan sampai sore hari, sudah jam 3 belum dijemput, jam 4 belum dijemput. Anak saya ngomel-ngomel. Saya katakan pada dia, tidak usah mengomel. Kita tunggu saja, kalau belum berangkat hari ini, besok kita berangkat. Sorenya kami mendengar berita bahwa mobil yang akan kami tumpangi itu anak-anak SMA yang pakai, dan di Nuha itu mobil itu jatuh ke danau. Segala sesuatu ada rencana Tuhan dalam hidup ini. Tuhan pasti akan menolong kita. Dia tidak mau kita mengalami kecelakaan. Dan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang indah saya rasakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam pelayanan keluarga, saya boleh melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan jemaat Tuhan yang kami layani, mereka menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan. Ada seorang ibu, dia akan menuju ke Makassar. Tetapi tiba-tiba orang tuanya katakan begini, jangan dulu kau datang, ya. Nanti papa kasih berita lagi baru kau datang. Ternyata beberapa hari yang lalu dia katakan, ibu puji Tuhan, kenapa? Itu mobil yang saya tumpangi mengalami kecelakaan. Saya katakan itulah Tuhan. Dia tidak akan mau meninggalkan setiap umat-umatnya. Jadi segala sesuatu apa yang kita doakan lantas belum terjawab, kita kembali ke pribadi kita masing-masing. Apa rencana Tuhan dalam hidup ini? Apa rencana Tuhan dalam keluarga kita? Sebab itu mari kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Kita tetap kuat di dalam Tuhan sehingga kita akan melihat Tuhan terus akan campur tangan. Bahkan setiap doa-doa kita itu tidak sia-sia. Dikatakan di dalam Wahyu ayat yang terakhir, doa-doa itu ditampung oleh Tuhan. Betapa indah dan betapa manisnya saudara. Kalau doa-doa kita itu ditampung oleh Tuhan, ditaruh di satu tempat yang mewah. Sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus setia dan setia mengiring akan Tuhan. Tuhan sebenarnya melihat apa yang baik di dalam hati kita. Kita harus selalu kuat dan bersemangat. Kita harus selalu kuat dan bersemangat. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya ambil bahagian C-nya saja. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Kita harus tetap setia. Kesetiaan kita Tuhan terus perhitungkan. Sebab itu selagi kita masih ada dalam dunia ini, menumpang di dalam dunia ini, mari kita mau melakukan semua yang baik. Kolose 3 ayat 23.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berkorban di tempat ini, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin berpikir, suka itu gembala di gereja so gagah, so bagus ya. Tapi mari kita beri untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di sini sudah menerima materi yang telah disampaikan oleh anggota majelis daerah. Lakukanlah semua itu bukan untuk gembala, tapi untuk Tuhan. Gembala juga kasih untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Biar kita sama-sama melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 12 dia katakan, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita melakukan untuk nama pribadi kita. Salah saudara. Tapi kalau kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan dan kemenangan. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Puji Tuhan, akhir kesaksian saya. Kami di Bethlehem sedang membangun. Yang awalnya kami merencanakan untuk pasang plafon. Tapi kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa memberikan kepada kami tehel. Sehingga sekarang kami lagi pasang tehel. Kami lagi berdoa, kapan waktunya Tuhan? Kami hanya menunggu saja waktunya Tuhan. Kalau Tuhan berikan kepada kami mau lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan pujian yang berkata, pujian yang lama, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat siang hari ini. Memotivasi kepada saya dan saudara. Supaya kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap mempertahankan iman kita. Jangan kita undur daripada Tuhan. Jangan kita biarkan iblis mau menggoda iman kita. Jangan kita biarkan iblis mau mengganggu, mau mencuri damai sejahtera kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Menyenangkanmu, amin, haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh kasih Kristus, pujian ini bukan hanya sekedar kita lakukan atau kita nyanyikan pujian ini, tapi apakah benar-benar kita mau menyenangkan hati Tuhan? Kita mau benar-benar untuk mengasihi Dia. Kita benar-benar untuk mau mencintai Dia. Apa benar-benar kerinduan kita hanya semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan? Dalam kesibukan apapun, mungkin kita di kantor, kita di perusahaan, kita di rumah sebagai ibu rumah tangga memasak, dalam perjalanan, coba kita renungkan kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Semerang bagai emas, Tuhan ku serahkan diri. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tuhan ingat tulus selalu. Benarkah kita sudah tulus? Agar aku menyenangkan saja buat Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Senangkan hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita beri kemuliaan bagi, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Ya Rabaya Siki, ya Rabataka, ya Rabaya Se. Haleluya. Oh haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Engkau mengenal setiap hati-hati kami yang ada pada saat siang hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu begitu datang kepada kami, mengingatkan kami bahwa betapa baiknya Engkau selalu memandang dan melihat kami dimanapun kami pergi dan berada. Engkau mengajar kami supaya kami terus berjaga-jaga dan berdoa. Engkau mengajar kami untuk selalu memegang apa yang Engkau beri bagi kami, sehingga mahkota yang Engkau sediakan bagi kami tidak dialihkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan.
Berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini bersama anak-anak dan cucu. Dalam pelayanan mereka di tempat ini Tuhan. Tidak sedikit tantangan yang mereka hadapi, tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau ada kemenangan dan kemenangan terjadi. Berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada, tanpa terkecuali dari balita sampai kepada orang tua yang lanjut usia. Pembelaan Tuhan terus akan menjadi bagian mereka. Dimanapun mereka pergi dan berada dalam tugas dan pekerjaan mereka. Sebagai pegawai negeri yang bekerja di perusahaan, ibu-ibu rumah tangga, usaha-usaha, kios-kios, warung-warung mereka, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Hamba berdoa bagi pelayan altar Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Apa yang mereka lakukan Tuhan perhitungkan semuanya Tuhan. Upah menanti bagi mereka Bapa. Terpuji bagi nama-Mu. Daerah kami Morowali Utara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Pemilihan nanti kepala daerah kami, bupati dan wakil bupati, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau campur tangan. Kami sangat merindukan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang menghormati Tuhan. Sebab itu kami serahkan dalam tangan-Mu, biar semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Hamba telah berhenti berkata-kata, tapi firman-Mu terus ada menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sudah mendengarkan firman-Mu. Mengucap syukur. Haleluya. Amin.